Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Camat yang rawuh wonten gedung KUA Bu. Kalau kaget, saya kira masih ada sambutan Pak Camat, ternyata langsung. Ya. Pak Camat yang saya hormati, Bapak pengurus Muhammadiyah Cabang, ibu-ibu PCA Weru dan seluruh keluarga besar jamaah pengajian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur pada Allah karena kita yang hadir di sini diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, mendatangi pengajian pun di bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita memasuki puasa. Dinten kaping pinten Bu? 11. Loh. 11 Bu. Dikirim puasanya tanggal pinten mulainya Bu? 27 apa nih Bu? Mei. Oh. Oke. Di puasanya mulai tanggal 27 Mei. Salah. Puasanya itu mulainya 1 Ramadan. Gitu Bu? 27 Mei itu hanya bertepatan. Kalau Bapak Ibu niat poso tanggal 17 Mei, 1 Ramadan, 17 Mei sami kali ngen kula Bantul. Mengke lebarannya tanggal pinten Bapak Ibu? Pinter. Bapak-bapak langsung sabar. 1 Syawal bertepatan tanggal 25 Juni. Nah, kalau warga Muhammadiyah langsung bisa jawab kapan mulainya, kapan nanti berakhirnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah sudah hari yang ke-16. Mudah-mudahan kerawan panjenengan sedaya kehadiran Bapak Ibu di majelis ilmu ini, pengajian ini juga puasa kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bernilai ibadah itu kita tergolong orang-orang yang beruntung. Dengan puasa memperoleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penting. Kita bersyukur Bapak Ibu bisa menjalankan puasa ini karena di Bantul tempat saya itu kemarin pas mau masuk bulan puasa, imam besar masjid Jamasba Kabupaten Bantul itu meninggal dunia tanpa sakit. Sare gitu, hari Jumat gitu, langsung meninggal dunia tanpa sakit. Teman saya namanya Mas Surati, usia 47 tahun, itu juga sama, sare tidur terus dipanggil Allah, besoknya poso. Pramila kita bersyukur diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan 1438 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baik ibadah dan ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang 1439 Hijriah. Bu, kalau badhe tanget mriki muatan-muatan
enten Bantul kata nggih Islam badane sehat ning mboten poso. Meh. Sing tenanan iku Bu. Niki sing ngaji akhir banget lho niki. Nek mriki boten enten. Oh, saya mriki boten enten Bu. Nggih. Terus niki nggih wonten nggih perlu niku sing Islam badane sehat boten poso wonten. Niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak numpak. Ibu-ibu do poso. Gitu. Masya Allah. Niki poso-poso masjid-masjid musolaten Meru rame napa sepi? Alhamdulillah. Yang boten poso rame napa sepi? Sepi udah seneng gitu nggih. Ibu nggih. Yang poso-poso masjidnya rame, yang boten poso masjidnya sepi. Padha kali Bantul nggih. Bapak Ibu, yang poso-poso dorong mentadarus Al-Qur'an boten? Kok bisa jawab ini? Reman, yang boten poso? Nah, sepi. Nah Bapak Ibu kalau itu hebatnya bulan Ramadan, hebatnya bulan puasa. Masjid-masjid yang tadinya sepi, musola-musola yang tadinya sepi, begitu Ramadan masjid-masjid jadi penuh, musola-musola penuh. Amal dinomo. Itulah rahmatnya Allah membuat bulan Ramadan. Saudara-saudara kita yang tadinya jarang ke masjid, begitu Ramadan berangkat ke masjid. Yang tadinya malas ngaji, ngaji. Ibu nggih? Yang tadinya sholat subuh malas, begitu Ramadan ribut Bu, sholat subuh itu luar biasa. Dan kita bersyukur bulan Ramadan masjid-masjid penuh, musola-musola penuh. Akan berbahaya kalau Ramadan saja masjid-masjid musola sepi. Nah, tetap kita syukuri Pak. Termasuk kalau ada saudara-saudara kita 1 tahun nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, tapi begitu Ramadan kok tidak masjid, tidak musola, ibu nggih, ampun didengareke. Dengarin Bude tidak masjid, ampun. Dengarin Pak D, dengarin Pak ampun. Kenapa? Loh, kata sedere-sedere kita itu butuh persiapan 1 tahun untuk pindah masjid. Wis tuku sarung anyar, engko arep tak goyen Ramadan. Tumbas kokoannya kok tak gone Ramadan peciannya. Soalnya apa? Aku isin yang mata masjid organisasi Ramadan. Saya mulai tahun ini Ramadan berangkat dan saya akan berangkat dulu setelah bulan Ramadan. Insya Allah kita positif ngoten itu. Jangan sampai dengareke kalau ada orang Islam nggak pernah ke masjid ke masjid. Oke? Niki niku umat Islam Meru. Nah, ini sering saya tanya di berbagai pengajian. Umat Islam Meru itu berapa persen dari jumlah penduduk? Bu, umat Islam Meru, Bu Ibu, yang teman ini berapa persen jumlah orang umat Islam dibandingkan jumlah penduduk? 90%. Lebih apa kurang? Lebih 92%? 95%? Lebih? Mak jawab Bu. Pinten persen penduduk? Kalau saya tanya Pak Camat mesti besok. Kalau tangan kali ketua ranting Asia, ketua ranting Muhammadiyah, umat Islam di Meru itu jumlahnya berapa persen? 90% lebih. Pertanyaan kedua, Ibu G, saking 90% lebih yang beragama Islam niku, sing sholat pinten persen? Mas itu dicatat kali Pak Camat, dicatat kali kepala KUA. Saking 95% itu sing sholat, ingkang sholat pinten persen? Bapak-bapak ini pinten persen Pak? Pak?
50-60%. Ya, sekarang ibu-ibu yang sholat berapa persen? Betul Bu? 70%. Alhamdulillah. Inilah presentasi tertinggi dibanding saya keliling se-Indonesia. Perlu itu tertinggi loh. Sing sholat 70% kangge ibu, bapak-bapaknya 60%. Ini hebat. Ini akan saya ceramahkan seluruh Indonesia kalau saya bilang. Mang contoh weru niku penduduknya meh kabeh sholat 70% umat Islami. Ten Bantul itu rata-rata umat Islam yang sholat hanya sekitar 40%. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Pertanyaan ketiga, dari 70% atau ibu 60% bapak-bapak tadi yang sholat, pinten persen sing sampun memakmurkan rutin sholat jamaah ten masjid? Kalau tangan bapak-bapak ini, pinten persen bapak-bapak? Ada 30, ada 40, berarti 35% bapak-bapak ten masjid. Selanjutnya ibu-ibu sing ten jamaah ten masjid rutin pinten persen? 50? Alhamdulillah Bapak 35%, ibu-ibunya 50%. Nah, luar biasa. Ini tetap lebih tinggi. Berarti apa Pak? Masjid-masjid di Weru itu setiap hari berisi berapa Bu? Minimal berisi 40-an% masjidnya. Kalau ini 10 saf berarti minimal 4 saf. Kapan-kapan juga buktekin. Masjid-masjid musola ini 4-5 saf apa orang? Ibu-ibunya berarti 5 saf, bapak-bapaknya 3,5 saf. Akan saya buktikan kapan-kapan. Kalau aja minat temeru. Oke Pak. Jadi itu saya itu. Kenapa? Kulo di pimpinan pusat Muhammadiyah dipercaya dados wakil ketua lembaga pengembangan cabang Ranting. Kulo sering mendatangi Ranting cabang dan menginap. Karena saya mencari Ranting cabang terbaik se-Indonesia untuk dijadikan contoh. Dan kemarin kita sudah kumpul di Babat Lamongan, Jawa Timur. Ranting cabang yang kita nominasikan jadi ranting cabang terbaik se-Indonesia kumpul di Babat Lamongan selama 3 hari 2 malam. Setelah diseleksi kepilih 8 cabang terbaik se-Indonesia, 8 ranting terbaik se-Indonesia. Salah satu cabang terbaik se-Indonesia itu adalah cabang pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 04 Banjarmasin Kota. Di nama cabangnya itu Banjarmasin 04 karena di sana cabangnya Banjarmasin 1, 2, 3 sampai 6. Ini Banjarmasin 4. Ini juara 2 cabang terbaik se-Indonesia. Kenapa Bapak? Karena cabang ini salah satunya di samping sekolah dan sebagainya punya masjid besar 3 lantai, megah, jamaah sholat wajibnya rutin, rame, penuh. Tidak hanya penuhnya kalau hari Jumat. Bapak Ibu, masjid ini namanya Masjid Al-Jihad, pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. Itu kalau Jumatan infaknya sekali Jumatan terkumpul 30 juta. Kalimantan Selatan, Bapak Ibu sih gak ada putra tentang Kalimantan mangbuktekke, kula pembuktekke soal Ibu. Gitu. Itu infak Jumatannya 30 juta sekali Jumatan. Terus infak hariannya, sholat harian seminggunya terkumpul 20 juta. Berarti cabang ini seminggunya mengumpulkan infak saja 55 juta. Itu satu masjid Bu. Kenapa? Mampu mengumpulkan uang seperti itu berarti sebulannya 220
juta hanya dari infak masjidnya, belum dari minimarketnya, belum dari klinik pengobatannya, belum jadi radionya, karena di lantai 3 itu berdiri radio Suara Ajian Megah di Banjarmasin, belum dari sekolahnya dan sebagainya. Amal usahanya banyak. Bahkan cabang ini membangunkan amal usaha dan kemudian diserahkan ke pimpinan daerah. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau infaknya sebanyak itu berarti jamaahnya banyak. Niki mengke pun dihitung kok kota infake. Sekali ngaji pikantuk pinten Ibu. Nah, niki ya luar biasa, tapi luar biasa. Ternyata sing mlebu surga ini kata-kata ibu-ibu nggih. Ibu banyak ini. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, itu saya ingin mencontohkan ternyata Bapak Ibu ada di daerah yang umat Islamnya bisa dibina, kemudian kesadaran sholatnya tinggi, dan kemudian kesadaran sholat jamaah di masjidnya sangat tinggi. Sholat biasa saja, sholat wajib di luar Jumatan hampir serame sholat Jumat. Subhanallah, insyaallah. Kira-kira ranting Aisyah Pundi, cabang Muhammadiyah Pundi, maaf, ranting Muhammadiyah Pundi sing ajeng dados pelopor ngoten niku. Ya, ini perlu cabang. Ya, kalau ranting Muhammadiyah terbaik sudah terpilih 8. Ya, Bapak, nomor 1-nya Gunung Pring Muntilan, nomor 2-nya Godok. Sing kula critake sing nomor 2 mawon, nomor 1 tambah mumet nggih. Yang ranting Muhammadiyah Godok itu Bapak-bapak sebuah ranting yang seluruh desanya itu 100% Muhammadiyah. Niku yang sholat jamaah di podo kali ten Banjarmasin, hanya ini di kampung. Sholat harian, sholat wajib itu rame, meskipun tidak sebanyak sholat Jumat, masjidnya itu selalu penuh dengan sholat jamaah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa ini menjadi pengantar ceramah, pengantar pengawasan? Karena mari kita ucai, kita ambil pesan-pesan penting dari Ramadan itu apa? Karena kita sudah puasa masuk hari yang ke-16. Kita ucai sekarang, apakah puasa kita sudah menuju ke sana? Quran surah Al-Baqarah 183 pasti sudah diceramahkan berkali-kali. La'allakum tattaqun, nggih nggih. Kowe sampai apal, sampai anak kecil iku pun apal. Saking apale, saking seringnya hari pertama sampai hari ke-10 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Anak-anak kecil itu kalau pondok mau ngantuk pulang ke rumahnya ditanya sama ibunya bapaknya, "Le, mau sing ceramah sopo?" "Oh, sing ceramah Pak Kutiba." Lah sambil ngantuk-ngantuk sing mlebu Kutiba, sing ceramah Pak Kutiba. Masya Allah, itu luar biasa. Yang ayat ini sudah dibahas, tapi Bapak Ibu sekarang bukti bahwa puasa itu memberi kepada kita la'alakum tattaqun nopo dalam pengertian yang sederhana. Apakah puasa kita sudah mengarah ke la'alakum tattaqun? Takwa terdiri dari 3 huruf, wau, qaf, ya atau wikoy. Nikus salah satu artinya itu adalah pengendalian diri, di samping taat, patuh, takut, gitu. Itu salah satu artinya apa Bu? Pengendalian diri. Kalau dituruti dari bahasa tadi, nopo dengan puasa ini Ibu semakin taat Jumatan Gusti Allah. Mang jawab Bu. Ibu-ibu, nopo dengan puasa ini kena berarti kita semakin taat Jumatan Gusti Allah. Alhamdulillah. Semakin takut Jumatan Gusti Allah. Semakin mampu mengendalikan diri. Kok terus berubah? Saya mau nih gampang nesu. Saiki ora nesu. Niku pengendalian diri Bu. Saya mau nih gampang tersinggung. Tapi boten gampang tersinggung, itu pengendalian diri. Saya mau nih senengane ngrenengi tonggo.
Sing senengane nyeramai bojone tambah. Oke. Niki ibu ten niki do seneng ceramah kali garwane mboten? Alhamdulillah, istri-istri yang baik betul Bapak-bapak. Sing betul wong loro. Nah niku. Ngeten kula mriko Bantul ibu-ibu banyak yang tukang ceramah. Bukan ceramah di pengajian, tapi ceramah di depan suaminya masing-masing. Pramila banyak bapak yang meninggalnya lebih cepat dibanding ibu-ibu. Karena ngampet stres. Mulai tau kantor diceramai, mulai saking sabit diceramai, lagi aja ngelungguh diceramai, oke? Lagi harus ganti baju diceramai, burung diparing, burung ditaosi teh, burung ditaosi apa-apa sudah langsung diceramai. Ngen kula mriko pramila ten Jogja niku rata-rata suami meninggal duluan dibanding istri. Kalau di Meru itu insya Allah yang meninggal duluan rawani kabeh. Makanya jadilah istri yang baik sama suami, jadilah suami yang baik sama istri, biar nanti meninggalnya bareng. Menemani juga begini. Nah, meninggal itu kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting jangan jadi suami yang menyebabkan istrinya stres. Jangan jadi istri yang membuat suaminya stres. Jadi bapak-bapak kali itu perasaannya bagus. Bapak-bapak mau ibu-ibu sih? Oh ibu-ibu. Bapak-bapak kali ibu perasaannya lebih berperasaan siapa bu? Ibu-ibu Pak, protes nih Pak nggih. Bu, duitnya suami, duitnya sinten Bu? Duitnya ibu, duitnya sinten Bu? Lah wong ngono kok anggap duwe perasaan iki lho Pak. Loh, itu Pak. Bapak-bapak ngalah kok. Nah, ternyata perempuan itu lebih tidak berperasaan. Pengennya jadi dua ini bapak-bapak kok yang mana tuh? Tapi kalau bapak-bapak cepu punya duit lanang, terus sih Pak Ye, bapak-bapak gak ada duit lanang buatan, duit saya kurang ngerti bojone, terus saya ngaku. Nah bapak kembali kepada insya Allah puasa yang hari ke-16 ini Bu, salah satu semakin membuatkan la'allakum tattaqun, semakin kita taat pada Allah, semakin takut pada Allah, semakin mampu mengendalikan diri. Ini penting dari pendekatan firman Allah, penting dari pendekatan ilmu penting. Karena orang yang bertakwa pasti mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, kecenderungan diri yang rendah itu namanya hawa nafsu. Orang akan ditentukan nilainya dari kemampuannya mengendalikan diri yang dalam bentuk konkretnya namanya akhlak. Orang hanya bisa jadi memiliki akhlak baik kalau mampu mengendalikan dirinya. Dan puasa membentuk niku ibu-ibu, awan-awan, buah ada di kulkas, makanan saja ada di kulkas, gitu, apa saja. Bapak ibu nggak berani ngambil. Apa itu? Menahan diri, mengendalikan diri. Masya Allah. Dan itu yang akan derajat kita di mata Allah. Demikian juga menurut ilmu jiwa, ilmu psikologi. Ilmu itu sumbernya dari Allah, kebenaran dari Allah. Maka semua ilmu akan mendekat kepada Allah kalau niatnya kita benar. Termasuk ilmu jiwa. Ilmu jiwa mengatakan ciri orang yang sehat jiwanya adalah orang itu memiliki pengendalian diri yang baik, self control yang baik. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan puasa niku ibu-ibu membuat setiap orang Islam
baik muslimin maupun muslimat akan semakin sehat jiwanya. Tidak perlu datang ke psikolog, psikiater, ahli jiwa, apalagi dukun. Kalau orang mengamalkan ajaran Islam dengan baik, pasti akan semakin sehat jiwanya. Boten pengen penyakit gangguan jiwa. Maka orang Islam insya Allah yang ibadahnya bagus, puasanya bagus, akan menjadi orang-orang yang semakin sehat jiwanya. Kalau ahli jiwa bu, nggak ngertos penelitian saya tentang kejiwaan juga. Nah ini itu akan sopo sing sholatnya bagus, subuh-subuh jiwanya tambah sehat. Nah niki kok mau kita mikir, niki kok sing pengajian ibu-ibunya kok 80% bapak emong malah kuali 10% bapak-bapak, ibunya 90%. Niki yang sholat di masjid nggih ngaten niki Bu. Ten masjid nggih ngaten niki. Masya Allah. Bapak-bapak boten ibu-ibunya nggih. Masya Allah. Alhamdulillah bagi bapak-bapak yang sudah sholat jamaahnya di masjid, itulah laki-laki yang soleh. Oke? Bapak-bapak yang sholat jamaahnya di masjid adalah laki yang soleh. Ibu-ibu yang sholat jamaahnya di masjid itulah wanita yang solehah. Bapak-bapak yang tidak ke masjid, laki-laki yang soleh. Ibu-ibu perempuan yang solehah. Nah, laki-laki yang tidak ke masjid, kalau tadi bapak-bapak adalah laki yang soleh, kalau laki-laki kok tidak mau sholat jamaah di masjid, berarti itu adalah lelaki yang solihah. Oke, gimana Bu? Lagi kok? Ini istilahnya agim. Jadi kalau ada laki-laki kok nggak mau ke masjid, itu namanya lelaki yang solihah. Nanti nikahnya dengan lelaki yang solihah juga. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, niku nggih, yang pertama alhamdulillah poso niku tidak hanya sekedar ibadah, tapi membuat jiwa kita sehat, pikiran kita dados sehat, perasaan kita sehat, hati kita menjadi sehat. Dan terus kita ada perubahan begini, sehingga ini rasa barang, insya Allah sakit tadi sabar, sehingga ini nusu-nusu ampun, nusu-nusu peleh. Niku hasil poso mungkin saya. Ayat 183, ayat 184 ditutup apa Bu? Wa antasumul khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita hanya langsung mengkaji dampak manfaat hasil puasanya. Karena ayatnya sudah dibahas oleh para ustaz. Ayat 184 ditutup dengan apa Bu? Wa antasumul khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu mendatangkan serba kebaikan bagi mereka yang mau tahu. Terus Bapak Ibu, poso niku badhe mendatangkan kebaikan bagi kita umat Islam, bagi pelakunya. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? In kuntum ta'lamun, bagi mereka yang mau tahu. Ibu-ibu mau tahu mboten poso sing apik niku sing ngaten pundi? Syaratnya poso napa Bu? Mboten sak disebut. Rukunnya poso napa Bu? Ngertos? Niat. Nggih. Terus poso sing apik niku pinten Bu? Napa mung ora mangan ora ngombe? Nah, berarti kita mau tahu. Nggih. Kita harus tahu, oh poso sing apik niku ngaten iki pasti sudah diceramahkan 2 pengajian sebelum kula. Enggak usah dibahas. Alhamdulillah bagus. Kita kalau mau memperoleh kebaikan, manfaat, faedah, maslahah dari puasa dan seluruh amaliyah Ramadan itu apa mawon Bu? Selain sholat, tarawih apa mawon? Tadarus Al-Quran apa melih? Infak, sedekah apa melih? Nanti 10 hari terakhir etikaf. Terus nggih. Napa meneh Bu? Pada amaliyah Ramadan itu kata, kalau itu kita praktekkan sungguh-sungguh maka kita akan memperoleh serba kebaikan, serba maslahah.
asal cara catatannya kita mau tahu. Insya Allah jamaah itu berusaha untuk tahu poso sing apik, manfaatnya puasa itu apa, banyak. Termasuk ibu-ibu tenggen kula mriko itu banyak anak-anak kelas 1 SD sudah mampu puasa sehari penuh. Kelas 2 SD, kelas 3 SD, kelas 1. Temen-temen mboten Bu? Kata. Cah cilik-cilik kuat poso. Niku Bu. Niku wa antasunu khairul lakum. Ya, terus apa? Tapi di sisi lain banyak orang tua, bahkan tentara, polisi, waragawan, orang kuat poso padahal Islam gede awake kanggo kula niki. Engko gede cedek. Padahal kula iki tentara lho, Bu. Saya dulu pendidikan tentara angkatan laut di Surabaya, di Kodikal. Kemudian saya jadi polisi pada tahun 90 berapa itu 5. Nah, berkarir sampai 17 tahun, akhirnya kula pensiun dini. Awak kula di sini langsing ini saat ini bubar langsung. Jadi nggak percaya kalau saya itu tentara, pernah jadi tentara, pernah jadi polisi, mending ibu nggak percaya karena sekarang badannya besar. Dulu setiap minggu saya minimal lari 12 kilo gitu. Hari Jumat, hari Ahad sama hari Selasa pribadi saya lari. Sekarang suruh lari 2 kilo saja udah berat. Okay. Nah, maksud waktu Bu, itu ada badannya gede kayak tentara, gagah kayak polisi, tapi gak kuat poso. Tapi anak-anak kecil malah kuat poso. Napa niku Bu hikmahnya Bu? Karena apa? Yang anak kecil ini punya motivasi, punya kemauan, punya kemampuan untuk punya motivasi, termotivasi untuk poso. Amarga apa? Sekolahnya sudah mendidik dia, mengajari dia untuk puasa. Apalagi yang sekolah di madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah, apalagi yang TK-nya Aisyah, sejak TK pun diajari poso. Maka kelas 1 SD sudah sanggup poso sehari nutup. Nggih. Wonten sing mboten ngaten nggih, Bu nggih. Bisa cilik kuat poso, motivasinya, niatnya hebat. Gurunya mengajarkan, nak, kalau kalian sejak kecil berlatih puasa, apalagi mampu sehari nutup, gitu, maksudnya sehari itu dari subuh sampai maghrib kuat, insya Allah nanti kalau besar, masya Allah, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak ada orang yang hebat yang tidak puasa pada masa kecilnya. Orang-orang yang hebat pasti berpuasa. Akhirnya anak-anak kecil itu udah semangat poso, termasuk anak kula. Semangat poso. Sampai rumah matur sama ibu, kula mengke tanggal 17 rajin poso. Bertepatan dengan 1 Ramadan. Akhirnya hari H poso. Jam 12 tekor jam pinten Bu? Jam 12 Mas. Jam 1 tekor melih. Jam pinten Bu? Jam 1. Jam 2 tanggal melih Bu. Jam pinten niku Bu? Jam 2. Nah, ibuke wis rada stres. Lah tekok terus. Jam 3 tekok melih. Jam pinten niku Bu? Wis rada lemes. Jam 3. Setengah 4 sambil ngerangkul cagak. Hari lemes niku tekok. Bu, niku jam pinten Bu? Jam pinten Bu? Lele. Yen ora kuat poso batal wae. Daripada dadi ibu cerewet. Ora kuat poso batal wae. Kowe hebat wis tekan asar kuat poso wis batal wae ora apa-apa. Napa Bu batal? Lah kowe tekok terus jam pira? Lah kula kok tekok mung tekok jam pinten kok kula mboten batal. Kowe tekok ora batal lho. Mboten kok ibu malah nyuruh kok kula batal. Saestu ibu nyuruh kula batal. Iya le daripada kowe gawe stres bapak ibumu kowe batal ae. Saestu kula pikantuk batal. Tenang le. Berarti kalau nonton ibu setan.
Dia Pak Guru ini Pak Camat itu, gitu. Pak Camat dari guru jadi camat kok kayak juga. Guru itu yang lebih bisa memahami anak didiknya, maka kalau guru kok jadi Pak Camat lebih memahami rakyatnya, insya Allah. Guru itu sejelek-jeleknya guru Pak dihormati di mana-mana. Zaman dhisik pite dituntun ke, topine dicangking ke, tasih nggo rebutan itu guru dhisik. Guru sakniki nggawa pit. Kepok. Kali tak sakniki waduh, hancur bangsa ini, Bu. Zaman dhisik Pak Guru niku, Bu, yang murid itu lagi dorame ngoten niki, Bu. Pak gurune lewat masuk. Ngono ki meneng kabeh kok. Bal-balan, gobak sodor, Pak Guru napa meneh Pak Kepala Sekolah lewat langsung mandek bal-balane gobak sodore manuk kabeh langsung mandek. Sugeng izin Bapak Guru. Sakniki guru mang lewat, muridnya do bal-balan terus tambah bal-balan terus. Itu ada yang hilang. Termasuk Bapak Ibu sekarang itu stres. Arep ngandani anake dhewe stres sampai nesu kudu ngomong nesu le aku ki nesu lho dhisik rasa anggo nesu bapake tarik nafase anake ngerti kabeh. Bapak kula niku penghulu naik KUA maka begitu lihat KUA kok mejane meja tahun 60-an itu. Jadi ingat bapak kula KUA riyen nggih. Kalau bapak pulang ke beliau, apa Pak? Bapak saya pulang ke rumah, terus kok bapak gue tuh narik nafas, niku langsung ibu, bapak lagi duka, bapak lagi di masalah, niku anak-anak langsung menengkapi lebu kamar. Saat ini bapak manguli mangedot nafas ping 100, bocah-bocah ora do ngerti. Kita Bu, apa meneh ibu sepuh, bapak kita rugen dehem niku medeni. Tarik nafas niku ada artinya. Wis dibrek terus medi kabeh sakniki brek, anake melok brek. Ra jelas. Terjadi berdua luar biasa lah. Niki maka ibu guru kula suwun sing dadi guru ngaji, guru TPA, guru ED, nilai-nilai ini ditanamkan termasuk nilai puasa. Akhirnya anak-anak do puasa sejak mudanya sampai akhirnya bisa memberitahu kalau nyuruh batal puasa itu padha karo setan. Ibu niku berarti setan. Lu kok bilang itu kata bu guru, siapa saja yang menyuruh orang lain batal puasa gitu niku padha karo setan. Terus bapaknya, suaminya dari ibu di kamar tidur denger, lah kok ibunya disetan-setan karo anak lanang ya? Ono apa kuwi? Terus bapake medal kluntrut. Ono apa li? Ibu setan Pak. Wah. Ibu setan piye? Ibu wau dawuh kula batal salat kata bu guru, Mbak. Kalau ada orang yang nyuruh kita batal sholat itu padha karo setan. Mau ngongkon batal wis setan le ya. Harus bapakmu ki sapa le? Lah pripun to Pak? Lah aku ora poso blas le. Bapak mbahne setan. Yo nang mawon Bu. Nggih, itulah hebatnya motivasi. Pramila Bapak Ibu, monggo kita motivasi, kita dorong anak kita untuk puasa agar apa? Nanti kita dapat Tuhan tasumul khairul lakum, akan dapat kebaikan ketika anak-anak kita nanti sudah dewasa. Wis cilik sinau prihatin, maka ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud dan sebagainya agar anak-anak puasa prihatin sejak kecil. Apalagi kalau Bapak Ibu gadah putra sing iso ngajak mlebu swarga. Artinya menapa? Kita yang jarang sholat diajak sholat kali putrane, kita yang tidak puasa sunnah diajar puasa sunnah kali putrane. Anak kula sinten pesantren niku kali, besok tambah lagi 3, anak kula 4. Niki sesuk telu-telune teng pesantren, sinten mau mamung siji.
Siji mentu saya cilik. Karena selisih 8 tahun kali kakaknya. Karena tahu matur kan Bu, anak kula niku pensiunan polisi, anak kula papat. Kalau pensiunan tetanan ya Bu, ana program ABRI rumiyin. Niku anak kula papat, sing telu niku kalih mbok, saking mbok nom, sing siji kalih mbok tuwa. Kula wangsuli, anak saya 4. Yang 3 itu dari istri muda, yang 1 dari istri tua. Pun jelas? Ngajine diteruske mboten? Niku Bu nggih. Kula rin menate 7 tahun, meh 7 tahun dereng diparingi keturunan. Pramila wajar kalau gadah mbok nom mbok tuwa. Saking mbok nom 3. Kenging napa? Kenging mbok nom 3 amargi anak saya yang 3 Faza Juda Hasbi yang pesantren itu lahir dari istri saya yang ketika melahirkan istri saya usianya belum 40 tahun, maka masih muda, maka mbok nom. 8 tahun kemudian anak saya yang keempat lahir dari istri tua. Karena ketika lahir anak keempat selisih 8 tahun, ketika lahir anak keempat No'man Fayat Azami namanya, itu istri saya usianya sudah di atas 40 tahun, berarti sudah pondong dereng. Bojo kula pinten? Berarti tadi bapak-bapak tepuk tangan saya kira sido. Oh bojone siji ternyata gitu. Nah sekarang istri saya sudah jadi istri tua karena usianya sudah 45 tahun, sudah istri tua. Karena batasnya muda tua itu 40. Ning ketoke sing rawuh ten mriki niki 90% istri tua. Terus mboten? Saat ini mangacung sing usianya di bawah 40 tahun mangacung. Mung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.000, 7, 8 sama 10, mau 10. Jadi ini 99% yang rawuh istri. Niku sing istri muda ora gelem swarga. Niki Bapak dari perhatian Aisyah, Ibu Muhammadiyah, mari anak-anak muda kita ajak ngaji, kita ajak ke masjid, karena surga itu tidak hanya untuk orang tua. Pun rampung. Terakhir, Bapak Ibu, jam itu tadi nggih. 11. Betul sampai suwe. Pun suwe niki. Nggih. Terakhir pada masih sampai 188 dipungkasi 3 ayat saja. Yang terakhir Bapak Ibu, ayat 185 menikah ditutup dengan apa? La'allakum tashkurun, la'allakum tattaqun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang 185 ditutup dengan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita semakin bersyukur kepada Allah. Gitu nggih? Kan ada doa bunyi apa Bu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala rumba apa lagi? Nggih. Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Niku doa bagi mereka yang usianya 40 tahun ke atas. Yang belum 40 tahun nggih boleh. Pramila kan ini 99% usianya 40 tahun ke atas Bu. Mengke kundur dawuh putrane le bukano Al-Qur'an, Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Ten mriku wonten doa khusus kangge kita sedaya. Munine wau Bu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslim. Niku mawaos manggatose atosipun mungkin luar biasa. Nggih Bu nggih. Enggak kita bahas. Yang kita bahas la'allakum
tas turun. Sampun tambah syukur ibu-ibu, bapak-bapak, sampun tambah syukur bapak-bapak. Insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak mriki terus saya akeh sing rokok mboten. Bapak-bapak langsung tegas mboten, ibu-ibu langsung nggih. Sing bener sing putih niku. Ibu-ibu sengit mboten menawi kakungnya anaknya ngerokok. Sing banter. Makrumoke bapak-bapak. Saya nggak bahas Arab halal, makanya mau tengok ibu-ibu benci atau senang. Makrumoke bapak-bapak. Nah, kita lanjutkan penutupnya. Lalu bertambah syukur. Kenapa kita harus bertambah syukur, ibu-ibu? Kalau diperhatikan ayatnya apa? Karena Allah menghadirkan, menurunkan Al-Quran bagi kita orang-orang yang beriman. Al-Quran perlu kita syukuri, karena dengan Al-Quran kita dapat petunjuk dari Allah. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita dapat petunjuk dari Allah. Petunjuk itu dijelaskan dengan terang benderang oleh Allah, dan kemudian kita dapat tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang terang, mana yang gelap, mana yang bermanfaat, mana yang mubazir dan sebagainya. Niku Al-Quran yang menyebabkan kita nanti kalau ngamalkan masuk surga. Al-Quran itu luar biasa. Banyak orang-orang yang membenci Islam, tapi masuk Islam gara-gara apa, Bu? Penasaran. Wong Islam kok kaya ngono iki ngopo sih? Akhirnya baca Al-Quran kaget, ternyata isinya Al-Quran luar biasa. Yang terakhir yang masuk Islam, masuk dalam berita di YouTube, di Google itu siapa? Robert Smith. Robert Smith itu polisi militer, perwira polisi militer dari Amerika yang diutus pemerintah Amerika ke Indonesia untuk menyelidiki, untuk membuktikan apa benar kata orang-orang yang istilahnya di dunia maya itu namanya Ahoker, para pendukung Ahok, yang mengatakan bahwa orang Islam Indonesia itu anti toleransi, tidak toleran. Nopo bener wong Indonesia itu anti kebinekaan, memusuhi orang-orang yang rasnya beda, musuhi Cina katanya. Orang Indonesia, orang Islam itu teroris, tukang merusak, tukang provokator. Sing berita sing sampai ke Amerika, Eropa dan semua ngoten niku, Bu. Sehingga orang sana ikut-ikutan bakar dilem. Setelah perwira polisi militer diutus ke Indonesia beberapa minggu, ternyata kaget. Ternyata berita yang sampai Amerika itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata setelah sampai ke Indonesia, orang Indonesia yang muslim itu apian banget. Tidak ada orang non-Islam yang dianiaya orang muslim. Orang Islam itu ramah-ramah, menghargai perbedaan. Mayoritas tapi ekonominya minoritasnya tidak nesu. Akhirnya Pak Robert Smith itu masuk Islam. Alhamdulillah, dia berjanji akan mengabarkan bahwa Islam itu indah, Islam itu suka damai, Islam itu mencintai suku bangsa ras apapun, tidak anti orang lain. Itulah Islam. Itu luar biasa, gara-gara membaca Al-Quran. Mari kita syukuri Al-Quran, kita baca terjemahannya, kita amalkan semampunya bersama teman-teman kita agar kita semakin bersyukur. Syukur yang kedua, bukan apa? Islam itu membuat hidup mudah dan indah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi itulah kita bersyukur punya Al-Quran. Hidup kita jadi jelas, kita bisa sampai ke surga, terhindar dari neraka. Yang kedua, Islam itu sesuatu yang dibuat Allah, membuat hidup kita mudah dan indah.
Kalau ada orang yang mengatakan dengan Islam dibatasi, kabeh dilarang, itu tidak benar. Islam membuat hidup ini tertib. Contoh gampang, Bu. Ibu-ibu bisa bayangkan kalau berzina itu dibebaskan. Wong rasa nikah wis sakarepmu kaya kewan kabeh. Hidup niki teratur napa kacau? Kacau. Maka ada nikah, gitu. Oh, dengan adanya nikah, hidup itu menjadi indah. Gak berani orang ganggu miliknya, istrinya orang lain gak berani. Karena itu dosa, agama yang ngatur. Islam mengharamkan hubungan sesama jenis. Ketika banyak di tempat lain hubungan sejenis, bahkan nikah sejenis itu diizinkan, Islam mengharamkan. Ibu-ibu bisa bayangkan laki-laki nikah karo wong lanang. Bu, lanang karo wong lanang nikah, hidup sebagai suami istri, mang bayangin itu, Bu. Itu pengikutnya banyak. Dan ini di Jakarta Utara tertangkap 100 sekian orang laki-laki sama Indonesia. Ini wong lanang karo wong lanang mang bayangke hidup kacau apa kacau? Kacau. Wong wadon nikah karo wong wadon. Mang bayangke Bu, iku do arep ngopo? Wong lanang karo wong lanang, dan terbukti mayoritas penderita HIV/AIDS itu adalah orang-orang seperti itu. Maka Islam itu indah dan menyelamatkan. Maka perlu kita syukuri. Itu yang berkata ayat. Syukur yang lain Bapak Ibu, weru niki aman. Aman toh Bu? Apalagi Pak Camatnya dari guru. Oh, oke. Aman tentram, saking amane masjid-masjid sepi kabeh kok gak kosong. Duta besar Palestina untuk Indonesia beberapa tahun yang lalu ketika sholat berbuka puasa bersama datang di rumahnya Pak Adi Aksanudin, mantan Menteri Pemuda, itu ngendika ngeten Bu, aku ki iri karo wong Indonesia, saya iri sama orang Indonesia. Negaranya subur makmur apa-apa ono, negarane aman, ning kok masjid-masjid Palestina niku perang, sholat ngerti-ngerti sok ketembak kejatuhan bom, ning masjid-masjid kebak rame. Lu sampai iri. Pramila Bapak Ibu, ibu-ibu ini harus jadi penggerak memakmurkan masjid. Kita harus bersyukur poso-poso negara ini aman, tentram, arep buka mangan apa oleh. Ten Bantul niku Bu, ajeng buka poso tahuman 10 macem. Ten Saudi Arabia angel golek tahu. Ten Eropa Jepang larang, ten Indonesia tahu 10. Tahu goreng itu macam-macam. Ibu tahu berontak, tahu batet digoreng, tahu gimbal, tahu susur. Ngomong Ibu, tahu bakso, tahu bulat, tahu kotak, tahu segitiga. Gimana toh? Wah itu tahu dowo atau sop ayam makan Ibu. Terus tahu nopo mulai Ibu, wah banget. Bakmi nggih macem-macem, ajeng mangan napa minum wis kabeh ten Indonesia niku sampe gumun lho, apa tenan. Gek murah oleh. Ibu kita di negara Rohingya Somalia ajeng mangan boten enten sing dipangan. Pramila umat Islam akan mengirim sekian ton beras ke Somalia karena di sana makan aja nggak bisa. Rohingya mau sholat aja nggak bisa. Kalau begitu ketahuan sholat dibunuh oleh militer, oleh pendeta Buddha dan sebagainya di Rohingya. Maka Indonesia itu luar biasa. Kita bersyukur aman sentosa. Kalau perlu poso-poso nonton iku Bu, duit yang diparingi sering bapak dicelengi rasa ditoke blas. Bu persiapan bodoh, pokoknya poso rasa ngetoknya duit. Yang penting rajin datangi masjid setiap sore. Oh ya Allah. Nah kita Bu,
gitu. Lah sakniki ngetokake buku makanane mubadir. Kalau pramila kula nyuwun dhumateng ibu-ibu, duwe sing bapak saya elingi kabeh. Selama saat itu rasa blonjo. Blonjone ku bar bodo. Nggih. Napa meneh ibu kalau tenejo Bu, jenengan rawuh ten Masjid Jogokarian 1.500 piring lengkap dengan buah, minuman dan sebagainya. Ibu-ibu saged rawuh ten Masjid Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan UAD. Itu 1.500 porsi selama 1 bulan sudah tertulis jadwalnya. Hari pertama gulai ayam plus es buah. Hari kedua sate kelata plus rumput laut. Niku saya itu betul bohong. Kapan-kapan Bu manglengke ten Masjid UAD Ring Road Selatan. Mojito apik, full AC, bukone wah. Niku sesasi manginen ten mriku. Rasa ngetoke duit. Sahur disiapke. Ini hanya Bu, wong Indonesia itu do bersyukur ojo takabur. Bukti ini bersyukur mari kita giat beribadah dekat pada Allah. Kita jadi pegawai yang bersyukur, istri yang bersyukur, anak yang bersyukur. Kita makmurkan masjid-masjid dan musola seluruh weru. Dan warga pengajian yang datang, warga Muhammadiyah harus jadi contoh untuk memakmurkan masjid. Masjid insya Allah. Sekap semanten masih 3 ayat lagi tidak kita bahas karena waktu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, melindungi bangsa kita, diri kita, keluarga kita, dan kita bisa selamat dunia dan akhirat. Cekap semanten. Assalamualaikum